As-sami' Yang ketiga, wal afidah ay wal aql, ada akal fikiran Allah Ta'ala. sami' basir Kenapa yang akal. tidak Allah Ta'ala sebut? Allah tidak sebut kaki, Allah tidak sebut tangan. Kenapa Allah tidak sebut anggota tubuh badan yang lain? Wa khassa hadhihi al-jawarih bil-dzikr. Allah khususkan menyebutkan tiga di tadi. As-sam' wal basar wal afidah. Pendengaran, penglihatan, akal fikiran. Ya. Kenapa? Karena ini adalah tiga bagian anggota tubuh kita yang sangat penting, ya. Dan karena ini juga adatul ilmi wal fahm, alat untuk kita bisa mengetahui dan memahami. Kata Allah pada hujung ayat ini, qalilan ma tashkurun, sedikit kali bersyukur, allati la tuhsa, tapi sangat sedikit yang bersyukur terhadap Allah yang memberi nikmat ini, yang mana nikmat ini nikmat yang tak bisa kita nilai. Setelah Allah mencipta kita, kemudian Allah bekali kita dengan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran, yang mana ini nikmat yang tidak bisa kita nilai mahalnya. Sangat sedikit yang mau bersyukur. Yang semua ayat ini memberi makna sangat sedikit yang bersyukur. Dari sekian banyak manusia ini yang bersyukur kepada Allah Ta'ala tak sampai 50%. Al-basar wal-fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan kita dan akal pikiran kita ini nanti akan ditanya, dihisab secara khusus di hadapan Allah. Allah akan tanya, dulu pendengaran kamu kau gunakan untuk apa? Coba kita merenung sepanjang hayat kita, telinga kita ini kira-kira lebih banyak mendengar hal-hal yang diridhoi Allah atau tidak? Ya. Lebih banyak mana kita gunakan mendengar kalam Allah atau kalam manusia? Kalam manusia. Lebih lama telinga ini kita gunakan mendengar ayat Quran atau justru musik? Ya. Begitu juga mata kita. Lebih banyak mana kita gunakan mata ini melihat hal-hal yang diridhoi Allah atau tidak? Karena kita justru lebih banyak melihat hal-hal duniawi ketimbang melihat hal-hal yang diridhoi Allah Ta'ala. Kita lebih sibuk melihat hal-hal duniawi, perhiasan-perhiasan duniawi ketimbang melihat hal-hal yang diridhoi Allah. Tidak usah jauh-jauh sekarang. Lebih sering mana mata kita melihat handphone atau Quran? Handphone. Ya. Sebelum tidur punya dilihat Quran. Bangun tidur pertama dilihat Quran. Tapi bukan berarti melihat handphone itu semua buruk. Ya. Hud telah membuat aku berumat, kata Nabi. Surah Hud, kemudian surah Al-Infitar, kemudian surah Al-Buruj. Ini surah-surah termasuk Al-Waqi'ah. Ini surah-surah semuanya berbicara tentang hari kiamat. Surah-surah yang berbicara tentang hari kiamat itu, kata Nabi, telah membuatku berubat. Sampai ubahan Nabi gara-gara memikirkan ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Itu kalau sampai ubahan itu kan bukan cuma gara-gara stres lagi, di atas stres itu begini akhirat itu. Kalau kita berkerut gini kita gara-gara apa? Iya. Kita menangis, stres bikin nangis gara-gara apa coba? Dunia. Sedikit kali yang bersyukur terutama tentang nikmat penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran. Karena saat yang bersamaan ini semua kita fungsikan. Telinga kita mendengar, mata kita melihat ayatnya, pikiran kita merenungkannya, memikir. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir dan musyrik. Huwallazi dzara'akum fil ardi, ay huwallazi khalaqakum wa kaththarakum fil ardi. Allah lah yang menciptakan kamu di atas muka bumi ini, kemudian Allah mengembangkan kamu, membanyakkan kamu. Manusia ini kan asalnya dari Adam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Pertama Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari Adam kemudian dicipta Allah pasangannya, yaitu Hawa. Ya. Wa batha minhuma rijalan
katsiran wa nisaa. Kemudian dari Adam dan Hawa lah berkembang biak manusia. laki-laki dan perempuan yang banyak sampailah menyebar itu. Makanya asal kita semua manusia ini dari Adam dan Hawa. Supaya kita ini jangan memutus silaturahmi. Karenanya ayah dan ibu kita pada asalnya adalah Sama. itu jauh. Akhirnya yang dibawa-bawa ini antara satu dengan yang lain merasa renggang. Saya tidak ada hubungan sama kamu. Karena jaraknya sudah begitu jauh. Padahal sebetulnya manusia ini Sama. dari Adam dan Hawa. Dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan, dihimpulkan. Allah. Wa ilaihi wahdahu marji'ukum lil hisab wal jazaa. Setelah Allah Ta'ala cipta kita di atas muka bumi ini, Allah mengembangbiakkan manusia, kita hidup di atas muka bumi ini, kita berjalan ke sana kemari, tinggal di berbagai tempat, melakukan berbagai macam hal yang dilakukan. Pada akhirnya kita semua akan dihimpulkan kepada Allah di tempat yang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berhimpun. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Manusia pernah mengumpulkan di sini. Firul mar'u min akhihi Wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, pisah, Allah. akan menjauh dari anak-anak, menjauh dari istrinya masing-masing, menjauh dari ibu dan ayah. Masing-masing orang saat itu sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Kita dihimpunkan di sana untuk apa? Lil hisabi wal jazaa, untuk dihisab dan dibalas Allah atas semua amal perbuatan yang kita Lakukan. wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ayat sebelum tadi, salah satu janji Allah ialah wa ilaihi tuhsyarun. Kepadanya lah kamu dikembalikan. Kapan kita semua dikembalikan kepada Allah? Hari kiamat. Kiamat. Pada hari kiamat lah kita dikembalikan kepada Allah, dihimpunkan menuju Allah untuk dihisab dan dibalas. Namun begitu, tentang hari kiamat ini mereka ingkar, mereka tidak percaya. Maka saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat-ayat Allah yang berbicara tentang hari kiamat, apa kata orang kafir? Wa yaqulun, mereka berkata, mata hadzal wa'du, kapan waktu yang dijanjikan itu? Kapan waktu dihimpunkan itu? Kapan waktu akan dibalas amal perbuatan itu? Yang kau janjikan kepada kapan itu? Kapan hari kiamat itu? In kuntum shadiqina fima tukhbiruna, kalau benar apa yang engkau sampaikan itu kepada kami, ya, kapan? Coba bilangkan. Pada ayat yang ke-26 kata Allah, qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Qul lahum ya Muhammad, jawab kepada mereka wahai Muhammad, ilmu waqti qiyamis sa'ah wa waqtul 'alami 'indallahi ta'ala la ya'lamu ghairuhu. Waktu pengetahuan tentang waktu kapan terjadinya hari kiamat dan waktu Allah Ta'ala mengazab, itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, tidak ada selainnya yang nadhirun mubin, hanya penyampai peringatan saja. Adapun tentang waktunya kapan hari kiamat itu, kapan waktu dihimpunkan itu, kapan hisab itu, kapan pembalasan itu, kapan, itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Sedangkan itu tentang hari kiamat, saat sudah dekat dari mereka, sudah dilihat oleh mata mereka sendiri, maka langsung tiba-tiba berubah wajahnya jadi buruk, jadi masam. Gambaran bahwa dalam hatinya Takut. terjadi gejolak ketakutan yang luar Biasa. saat dilihat kepada mereka, wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un wa qalat lahum malaikatu tawbihan, berkatalah saat itu malaikat untuk mencela menghina mereka. Rasakanlah. Inilah dulu yang kamu minta di dunia, disegerakan kepada kamu dengan maksud kamu untuk memperolok-olok dan berdusta. Inilah dulu yang kamu dustakan. Inilah dulu yang kamu tanya kapan terjadi. Ya, inilah. Tambahan beban terhadap jiwa mereka.
Betapa buruknya wajah orang kafir nanti di akhirat itu seperti sebagian malam yang sangat gelap. Wajah mereka itu bukan cuma samar-samar jadinya, tapi gelap, segelap-gelapnya seperti bagian malam yang sangat gelap. Sampai saat itu, kama yusaku ilal qasr, seperti orang yang digiring kepada kematian. Sampai kelihatan pada wajah. Berseri-seri. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kalau kau pandang wajah mereka, kau tahu mereka itu lagi bahagia betul. Jadi kalau melihat ahli surga di akhirat nanti, kalau Allah rezekikan kita melihat mereka, itu kita pandang saja orang beriman, kita tahu itu orang lagi bahagia betul. Terpancar pada wajahnya. Saking bahagianya dia kelihatan pada wajahnya dan kita tidak ragu bahwa dia memang lagi bahagia betul. Istri kalau dikasih hadiah saking senangnya, apapun disuruh suami mau dia. Ya kan? Mau dia. Masa ini dia dimasak sana. Beli ini dibeli ya. Kenapa dapat hadiah yang disukai? Senang. Pada saya kalau dia mau beli baju, kalau transfer saya sudah beli ini order, saya transfer. Oh senang itu bukan main. Kenapa dibayarin beli bajunya? Sederhana sebetulnya. Yang paling nanti 500.000 begitu. Di bawah sejuta, Anda mau beli baju. Tapi senangnya bukan main. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma Tak bisa dibayangkan. Sekarang ini tidak ada seorang pun dari kita yang tahu kenikmatan yang lagi Allah sembunyikan terhadap. Jadi kenapa Allah tidak panjang sekarang kenikmatannya? Ya. Kenapa Allah tidak panjang sekarang? Justru Allah Ta'ala sembunyikan. Pahala kita kan tidak nampak kita sekarang. Ganjaran yang kita peroleh itu kira-kira dengan amal kita sekarang kita sudah di kamar bintang berapa gitu. Kan tidak nampak kita sekarang. Belum. Memang disembunyikan Allah. Salah satu alasan utamanya apa? Motivasi. Kejutan bagi kita nanti. Bayangin kalau tiba-tiba hadir sesuatu di depan mata kita yang tak pernah kita bayangkan, tak pernah kita lihat, keindahannya, kemewahannya, kemahalannya. Tak kebayang oleh kita betapa bahagianya. Di dunia ini kita mendapatkan sesuatu yang kita bayang-bayangkan sebelumnya, pun sana kita bukan main, ya kan? Misalnya ibu kita membayangkan terus cincin model yang begitu. Jadi lihat terus ini, dapat senang kan? Padahal udah dilihat aja itu, udah dibayang-bayangkan setiap kali, pas dapat senangnya bukan main. Tiba-tiba mendapatkan sesuatu di atas semua dari bayangan kita. Berseri-seri. Ada salah satu yang nanti yang perempuan semua jadi cantik, laki-laki semua jadi ganteng. Itu salah satu nikmat. Makanya setelah disebut dalam hadis Nabi SAW, ketika ahli surga sudah masuk semua ke dalam surga, Allah bertanya kepada mereka, masih ada tak nikmat yang kalian ingin? Kata ahli surga, tidak ada lagi. Mereka merasa semuanya sudah tidak ada permintaan lagi. Kalau di dunia ini kita masih ada permintaan, tidak ada lagi Allah. Lalu kata mereka, alam tubayyin wujuhana, ya Allah engkau sudah indahkan wajah kami. Artinya salah satu nikmat bagi ahli surga itu melihat perubahan pada Dirinya. ukurannya nanti ahli surga itu fisiknya seperti fisik Nabi Adam ukurannya. Ya. Badan besar, tinggi, ganteng. Tak pernah tidak menua. Maka kata mereka, bukankah engkau sudah indahkan wajah kami Allah? Engkau berikan berbagai macam nikmat makanan yang begitu lezat. Tidak ada permintaan lagi karena sudah merasa sempurna. Allah perlihatkan zat Allah kepada mereka dan itu ternyata di atas segala kenikmatan yang mereka nikmati sendiri. Allah karim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Itulah maksud ayat. Kata Allah dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, berbuat kepada manusia, dia mendapat al-husna. Al-husna itu adalah tempat terbaik surga. Wa ziyadah, dan ada tambahan. Selain surga ada tambahan. Tambahannya apa? Ru'yatu ila wajhillah. Mereka dapat melihat langsung zat Allah Ta'ala. Ternyata itu kebahagiaan yang paling luar biasa lagi. Allah karim, subhanallah. Wajah mereka saat itu indah berseri-seri dan melihat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu azab bagi orang kafir di akhirat apa? Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka terhijab, tertutup dari Allah dan bisa melihat. Mereka orang kafir dan beriman kepada Allah. Baik, itu saja kajian singkat pada ini. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah.
Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.